Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, insyaallah penghuni surga, amin. Oh mas dulu amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita sebagai orang mukmin masih dapat diperkenankan untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah nanti kita lanjutkan sholat isya juga secara berjamaah. Salat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya. Jamaah yang berbahagia, salah satu diantaranya memakmurkan masjid. Ini kita senantiasa beribadah di masjid itu. Alhamdulillah ini para jamaah permanen biasa begitu. Insya Allah ini termasuk salah satu adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah, yaitu masjid. Yang insya Allah ketika kita memakmurkan masjid, pahala telah menanti yang dijanjikan oleh Allah SWT, yaitu surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, salah satu di antara kita itu memakmurkan masjid, di samping kita itu setelah kita sholat berjamaah kemudian tidak tergesa-gesa pulang, tidak tergesa-gesa kondur ke dalam, menanti sholat berikutnya, itu adalah cerminan daripada mukmin yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita habis sholat kemudian menanti sholat berikutnya, itu janji Allah sudah jelas ya, pahala yang sangat berlimpah yang insya Allah kita nantikan besok di yaumul akhir, itu adalah surga. Perlu kita ketahui bahwa masjid kita ini statusnya insya Allah sudah meningkat dari masjid jami ya, masjid jami ya, yang kita namakan Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah. Jadi ketika kita nyebut Masjid Jami Baitus Salam, masjid ini mesti dilanjutkan Muhammadiyah, karena namanya Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah. Masjid Jami ini adalah masjid tingkatan desa. Masjid tingkatan desa. Karena masjid-masjid itu ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Kita urut nomor 5.
Kemudian urut yang nomor 6 adalah musola-musola yang insya Allah di Losari itu sudah, kalau tidak salah sudah ada 14 musola ya, kalau tidak salah. Jadi 15 dengan Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah. Nah, Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah ini sudah ditingkatkan statusnya. Yang dulu hanya Masjid Jami biasa, sekarang sudah insya Allah menuju Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah yang tingkatannya adalah kalau sebutan kita itu ya yang jelas itu masjid singgah, masjid ampiran atau masjid transit. Jadi panjenengan Bapak Ibu para jamaah, ketika banyak orang transit di sini, ini kita lebih bangga, lebih bahagia bahwa masjid ini sudah sudah diperhatikan oleh jamaah-jamaah di luar kita. Kalau masjid semegah ini mesti paling tidak itu yang akan jamaah di sini itu singgah sholat itu mantep ya, masjidnya megah, tidak kotor, kemudian apalagi sudah dinaikkan menjadi masjid jami untuk transit, untuk singgah, maka alangkah baiknya ketika sudah ditingkatkan menjadi masjid singgah, masjid transit, ya bahasanya kita ya bahasanya Mas Hambali ya masjid ampiran lah gitu. Nah, masjid ampiran itu ketika yang diampiri itu mestinya paling tidak ya wong didongeng wong yang nglumahaken cangkir lah begitulah. Ya apa wedang kopi apa wedang susu, ya syukur-syukur susu, syukurana buriamnya, bubur ayam ya. Nah itu kita sedang timik-timik menuju ke sana. Ketika kita ada orang datang, tamu datang, kemudian kita suguhi ya minimal ya minuman bening lah begitu, itu kita sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa dan dari mana kira-kira persiapan untuk nyuguh para musafir yang singgah di masjid ini? Ya kita semua lewat infak-infak yang ada di sekitar kita, di lingkungan masjid ini, monggo begitu. Maka jangan kaget ketika Jumatan itu diumumkan kondisi keuangan masjid ya, ini saldonya 0 atau bahkan kemarin disampaikan sampai dengan saldo minus. Saldo minus itu saldo kurang. Berarti wis ora ana duit saperak-peraka di kas. Lah justru itu yang dikehendaki oleh para infaktur, bahwa ketika kita sudah infaknya ya dimanfaatkan, tidak ngendap misalnya. Kita kadang-kadang senang ketika diumumkan saldo sejumlah 100 juta. Kelihatannya dalam hati seneng, wah saldonya akeh ya. Tapi justru sebaliknya yang kayak begitu itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena infaktur
para infak begitu, itu mengharapkan pahala. Ketika uang infak itu tidak digunakan, maka para infaktur itu tidak mendapat pahala. Jelas ya Mas Dul? Jelas. Jadi aja bingung, tur aja apa? Loh deneng duitnya entek begitu. Duitnya habis begitu. Nah justru itulah yang di masjid ini akan menuju masjid yang syar'i, ya. Menurut atau sesuai dengan ajaran Islam. Kita sedang timik-timik, sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju contoh masjid yang sudah berjalan, Joko Karyan, Joko Jakarta, Al-Falah di Sragen, Solo. Jadi ketika diumumkan untuk operasional masjid, ini operasional masjid kan banyak banget. Ya artinya kebersihan, kemudian apa, yang mungkin sedikit untuk ya apa itu namanya honor apa apalah ya. Kalau dikatakan honor ya nujane ya urung korup. Ya. Kalau honor kan lumayan begitu. Jadi yang ngurusi masjid ini ya, ini kalau misalnya dikatakan itu adalah bentuknya bentuk honor, itu belum sepadan, urung memper. Salah satu contoh ya, saya sudah sering menyampaikan terutama kepada ibu, kalau bapak-bapak kurang sering. Masjid Al-Falah Sragen sana, yang ngurusi masjid atau takmir marbot begitu, takmir marbot lah, yang ngurusi masjid lah begitu, itu jumlahnya di atas 60 orang, di atas 60 orang. Kemudian berapa honornya yang ngurusi masjid di Al-Falah tidak disebut angka, tidak disebut rupiah, tapi sebutannya adalah 3 kali UMR Jawa Tengah. 3 kali UMR Jawa Tengah saben orang itu. Ya mestinya justru ini ya menurut levelnya lah gitu. Yang minim saja itu level mungkin penyapu halaman begitu. Itu honornya itu 3 kali UMR Jawa Tengah, karena Solo kan Jawa Tengah. Nah UMR Jawa Tengah itu kalau tidak salah itu 2.200.000 UMR Jawa Tengah. Nah kalau 3 UMR kira-kira berapa itu? 6.600.000 kan ya. Nah standar gitu. Jadi tidak dirupiahkan, tapi honornya marbot takmir begitu itu 3 UMR Solo ya, Masjid Al-Falah Sragen. Nah dibagi 3, mengapa 3? 3 itu adalah yang pelaku. Hanya kalau saya misalnya saya menjadi marbot atau menjadi takmir di sini, saya terima 1. Kemudian ibu di rumah terima 1. Yang ngurusi keluarga kan diterima. Lah yang 1 untuk apa? Yang 1 aja wong ngurusi masjid tok.
Ya salah satu mingguan apa kapan ya plesir piknik. Ini yang satu. Ya refreshing lah begitu. Ngenggar-enggar pikir lah kayak gitu kalau sebutannya wong Losari lah. Ya dura kurung ya gucel masjid dok ya iya masjid ya iya tapi refreshing perlu menggembirakan pikir bombongna pikir begitu kan jenuh ngurusin masjid dok maka sekali-kali ya keluarga diajak untuk apa piknik al-falah itu kalau tidak percaya panjenengan mau piknik ke sana ke al-falah tanya sekalian kepada bosnya itu ya takmirnya itu Pak Kusnadi itu jadi ini untuk prolog ya bahwa masjid kita yang sudah dibangun megah semacam ini kita makmurkan alhamdulillah ini yang di sini ini jamaah permanen ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini yang masih ada di masjid ini mudah-mudahan ini tergolong mukmin sejati yang insya Allah ini pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT besok surga di sana amin ya rabbal alamin. Nah kaitannya dengan memakmurkan masjid termasuk diantaranya ya barang siapa menuju masjid untuk sholat kemudian menanti sholat berikutnya ini adalah pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Taala. Nah, yang ini ya ini kaitannya juga masalah ilmu. Pengertian semacam ini pun insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Tapi inilah yang dinamakan barangkali itu termasuk tergolong mencari ilmu. Mencari ilmu. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi orang Islam baik laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kemudian pada hadis berikutnya ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kamana huwa jahil. Belajarlah kamu karena tak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan pandai. Tanpa punya ilmu, pastilah ia menjadi orang bodoh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini, ya, ini termasuk orang tergolong bukan bodoh, tapi tergolong orang yang pinter karena insya Allah suka mencari ilmu. Insya Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi sabda Rasulullah SAW kepada umatnya ini menyuruh untuk mencari ilmu dari buayan ibu, dari apa? Dari ayunan, ya, sampai dengan ke liang kubur. Nah, kan berarti kan luar biasa itu. Ya.
ketika orang itu mencari ilmu, ya, maka apabila pengajar membuka hati pada masa kecil, maka sungguh akan ditemui ilmu yang tersimpan di dalamnya batu laksana ukiran. Insya Allah Bapak Ibu ini sudah belajar dari kecil begitu, ya, ilmu-ilmu yang didapat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ini mudah-mudahan sudah terpatri di dalamnya. Karena apa? Karena tanpa terpatri, khususnya ilmu agama, Bapak Ibu sekalian kayaknya segen untuk datang ke masjid, datang sholat berjamaah. Nah, orang yang paling baik menuntut ilmu itu memang pada waktu kecil. Karena pada waktu kecil itu anak itu memorinya ini akan masih lebih bagus daripada kita-kita ini yang sudah tergolong manula. Yang tergolong manula yang belum tergolong manula ya tidak usah. Saya belum begitu ya. Silakan saja. Manula itu manusia usia lanjut. Kayak saya lah begitu. Nok Mas Dula sih ngaku sih sering begitu ya. Saya lah. Ini saya termasuk tergolong manusia usia lanjut. Usia itu sudah 70-an kalau sudah lanjut. Kalau yang masih di bawah 50 ini masih. Tapi kalau yang sudah 70-an ya tergolong usia lanjut. Yang kadang-kadang ketika kita itu belajar di usia kayak begini, ini mandan ngeblank. Iya bangga Mas Hambali. Iya kan. Kadang-kadang ngapalaken Al-Quran ya. 3 ayat di atas apal, mudun 3 ayat berikutnya ya. Tapi setelah itu yang bawah itu dan apal, atasnya hilang gitu. Itu begitu. Kalau belajar yang sudah kayak umur saya ini kayak begitu, maka didiklah anak-anak kita yang masih pikirannya masih murni, belum banyak dosa begitu. Insya Allah itu ini akan lebih baik daripada kita itu belajar sudah setua ini ya. Tapi mengapa? Apakah kita itu belajar setua ini tidak boleh? Boleh saja, dan itu juga masih harapan sesuai dengan hadis tersebut. Carilah ilmu dari buan ibu sampai ke liang lahat atau ke liang kubur. Ini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan mencari ilmu ini salah satunya adalah kayak begini ini. Ketika kita sudah belajar di sekolah sudah tidak, di bangku kuliahan juga sudah tidak. Maka untuk menuju sampai dengan liang lahat kita itu mau belajar, salah satunya adalah di majelis ilmu yang kayak begini. Yang untuk mengantarkan dan untuk mendorong kita itu pahala yang lebih besar. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan ya, untuk mencari ilmu, walaupun mungkin itu ilmu-ilmu itu mungkin ya barangkali
itu tidak sepadan dengan bengkeknya panjenengan. Ya. Duduk bengkek-bengkek, paling-paling mendengarkan yang kayak begitu begitu. Ya. Tapi insya Allah sudah diniati ibu-ibu itu menyimak begitu. Mudah-mudahan saya juga yang menyampaikan dapat pahala, panjenengan juga lebih-lebih. Insya Allah itu pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena ini juga termasuk kategori ketika orang sudah wudhu begitu, kemudian datang ke masjid, sholat berjamaah, setelah itu sholat sunnah, zikir, kemudian mendengarkan tausiyah kayak begini, menanti sholat berikutnya, alhamdulillah ini sangat luar biasa. Dan tidak semua orang itu dapat melaksanakan. Tidak semua orang itu dapat melaksanakan. Nah kita ini termasuk orang-orang ya Bapak Ibu yang di sini ini termasuk orang yang mudah-mudahan mendapat ridho dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan masjid ya, panjenengan itu pergi ke masjid, ini salah satu diantaranya adalah amalan penghapus dosa. Jadi ketika panjenengan wudu mau sholat masjid begitu, itu termasuk amalan penghapus dosa. Tapi beda ketika panjenengan itu perginya tidak ke masjid, mungkin kemana begitulah. Itu tidak salah satu, tidak kategori termasuk amalan, ya, amalan penghapus dosa. Mungkin baik bagi keluarga, bagi apa dan sebagainya, apalagi yang pergi itu tidak jelas, jeluntrunge apa maring endi begitu. Ini kalau bisa dihindari dan harus bisa ya. Tapi kalau kita setelah berwudu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, insya Allah ini akan mendapat pahala yang sangat besar. Pergi ke masjid, Nabi bersabda, ala adulukum ngala mayar faullah ngaja wajala bihi darajah wa yukafiru bihil khotoya kasratul khuta ilal masajidi pantitoru sholati ba'da sholati faiz bagul fadu'i ngalal makari, yang artinya, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat dengannya derajat ya. Ya mungkin kayak gini lah Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, para pendengar, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat dengan derajat? Mereka mesti menjawab. Jawabannya apa? Silakan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu yang tadi saya sampaikan, menyempurnakan wudu pada saat kondisi susah. Banyak berjalan menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Nah,
tadi sudah saya sampaikan di muka, di depan. Maka demikian itu seperti pahala ribat. Disebut sampai 3 kali oleh Rasulullah. Disebut sampai 3 kali. Demikian itu seperti pahala ribat, dan demikian itu seperti pahala ribat. Jadi sekali lagi, menyempurnakan wudhu pada saat kondisi susah Bapak Ibu, ketika kita itu dalam kondisi susah, kita kadang-kadang wah pikirannya kalut dan sebagainya, malah justru kadang-kadang lupa pada kewajiban, lupa kepada perintah Allah dan sebagainya. Justru ketika kita dalam kondisi susah, maka Rasulullah itu menganjurkan, kamu pergi wudhu. Kemudian setelah wudhu itu diharapkan itu pergi ke masjid. Menunggu sholat, setelah sholat. Nah ya kayak begini nih, ini menunggu sholat setelah sholat. Tadi setelah maghrib, ini kemudian nanti kita menunggu sampai isya. Masih 7 menit ya. Bener? Oh masih 10 menit malah ya. Sekarang apa sih ribat sampai disebut? Jadi pahalanya seperti ribat. Ribat itu dibagi 2. Sudah pernah saya sampaikan di subuhan. Ribat itu dibagi 2, ribat dohir, ribat fisik. Kalau diartikan hakiki itu penjagaan atau perbatasan. Ya pokoknya menjaga diri lah, menjaga diri sangat kuat itu. Ya menjaga diri dari perbuatan maksiat. Itu penjagaan. Ini fisik. Kemudian persiapan kekuatan, ya, persiapan atau kekuatan. Nah, ini fisik, ya. Ini ribat zahir. Jadi kita itu ketika ada akan godaan maksiat, nah di sini ini kita kuat menjagani apa ora, ya. Maka ada istilah perbatasan. Perbatasan itu kan apa itu? Ya patrok lah, ya patrok itu perbatasan. Jagani kuat begitu. Kemudian di surat An-Anfal itu disebut ya bahwa termasuk diantaranya persiapan kuat itu, kalau di surat An-Anfal itu dari penjagaan kita itu akan diibaratkan mau perang begitu. Nah, kalau persiapan berkuda, orang berkuda yang menyiapkan kuda yang gagah-gagah dan sebagainya. Kemudian sampai dengan nah ini persiapan untuk ngopeni atau ngurusi para
musafir yang datang ke Masjid Baitus Salam Muhammadiyah ini. Karena apa? Yang awal kita sebutkan bahwa Masjid Baitus Salam Muhammadiyah ini adalah masjid singgah. Termasuk diantaranya adalah persiapan-persiapan ini, yaitu menyiapkan minuman, menyiapkan apa? Ya mungkin ya barangkali tempat istirahat. Ya, di sini sudah disiapkan, walaupun mungkin jumlahnya belum banyak, tapi sudah lumayan cukup karena di sini bukan masjidnya bukan masjid kabupaten, bukan masjid provinsi, tapi hanya masjid desa. Ya, mudah-mudahan yang singgah juga tidak terlalu banyak, ya. Kecuali itu adalah suatu program kita kumpul bareng-bareng, itu beda. Ya. Kemudian yang kedua adalah ribat batin atau non fisik. Ya, ribat batin itu ya keteguhan hati. Ya, keteguhan hati, kemudian penjagaan diri. Itu ribat batin. Ya. Kemudian apa keutamaan ribat? Keutamaan ribat itu adalah amal yang kekal. Jadi ketika kita bisa membatasi diri, kita bisa menjaga diri dalam hal-hal maksiat, maka kita itu punya amal yang kekal. Kemudian melindungi diri dari siksa neraka, ribat. Ini melindungi diri dari siksa neraka. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan ribat adalah mempunyai pahala yang besar. Bahkan Rasulullah itu menyamakan bahwa ribat itu adalah termasuk disejajarkan ini orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau orang yang sudah berjihad di jalan Allah itu tidak lain adalah pahala yang sangat besar, yang insya Allah senantiasa Allah menjanjikan surga bagi para orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.